Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Diska, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Hari ini kita bertemu dalam sesi coaching yang tujuannya bukan untuk menilai, melainkan berdiskusi dan berbagi pandangan untuk mencari solusi demi kemajuan lembaga pendidikan kita ini. Saya harap suasana kita hari ini tenang, fokus, dan terbuka. Apakah Ibu sudah siap mulai? Siap coach, saya juga berharap bisa mendapatkan masukan yang membangun dan Baik, mari kita mulai. Menurut pengamatan saya, lembaga pendidikan ini sudah memiliki dasar yang kuat, namun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi agar kinerjanya semakin optimal dan hasilnya semakin maksimal. Bagaimana menurut Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang menjadi tantangan utama yang Ibu rasakan? sejauh ini banyak yang berjalan lancar, tapi memang ada kendala terutama dalam hal penyamaan persepsi antar tim dan juga pengetahuan metode pembelajaran yang ada keduanya. Jadi poin utamanya adalah tantangan dalam komunikasi internal dan adaptasi terhadap metode baru ya Bu. Apakah saya menangkap permasalahannya dengan benar? Baik, agar pembahasan kita terarah dan tidak melebar kemana-mana, mari kita uraikan satu persatu. Kita akan fokus dulu membahas aspek pengembangan sumber daya manusia, lalu kemudian kita akan membahas aspek operasional dan programnya. Silakan Ibu ceritakan lebih detail apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Ibu saat ini. Saya khawatir jika metode yang kita gunakan sekarang itu sudah mulai ketinggalan zaman, dan bagaimana caranya agar guru-guru juga mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Baik, poin yang sangat penting. Kita akan membahas masalah ini sampai menemukan titik terang. Jika kita lihat dari perspektif manajemen pendidikan modern, keberhasilan suatu lembaga sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Konsep ini menekankan bahwa perubahan harus datang dari kesadaran bersama, bukan hanya perintah dari atasan. Apakah Ibu pernah mempertimbangkan untuk menerapkan model pelatihan atau sharing session untuk tim pengajar? Pernah terpikirkan, tapi bingung mau mulai dari mana dan bagaimana cara untuk menyusun agendanya agar benar-benar efektif dan tidak hanya formal saja. Memang benar, perubahan budaya kerja tidak bisa secara instan. Dalam teori organisasi, perubahan yang berhasil biasanya dinilai dari penyamaan visi misi yang jelas. Bagaimana menurut Ibu jika kita merumuskan kembali tujuan bersama yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh staf? Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah Ibu yang sudah mau meluangkan waktu untuk refleksi dan mencari solusi seperti ini. Sudah menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan Ibu sangat baik. Banyak pemimpin yang merasa sudah cukup dan dia berhenti berinovasi. Ini bukti nyata komitmen Ibu yang tinggi terhadap lembaga pendidikan ini. Terima kasih Coach. Terkadang memang terasa lelah ataupun ragu, tapi melihat potensi siswa jadi bersemangat lagi. Itulah kuncinya, dan percayalah dari jawaban-jawaban yang Ibu sudah bicarakan tadi, sebenarnya Ibu sudah memiliki banyak pemahaman dan ide-ide cemerlang. Saya yakin dengan sedikit penataan strategi, lembaga ini bisa melesat jauh lebih baik. Ibu mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk itu. Tantangannya kadang ada pada tim sendiri, ada antusiasis sekali, tapi ada juga yang terlihat pasrah atau enggan berubah. Kadang saya bingung cara menghadapi itu bagaimana. Saya sangat mengerti perasaan Ibu. Mengelola perbedaan karakter dan sikap memang bukan hal yang mudah, namun coba kita lihat dari sisi lain. Mungkin resistensi itu muncul bukan karena tidak mau, melainkan rasa takut dan tidak mampu
atau khawatir akan beban kerja yang bertambah. Bagaimana jika pendekatannya kita ubah dari memerintah menjadi melibatkan dan mengajak mereka dalam perencanaan. Dalam dinamika kelompok, rasa memiliki atau sense of belonging itu sangat penting. Jika mereka merasa menjadi bagian dari solusi dan ikut menentukan arah, maka rasa semangatnya akan sangat berbeda. Mari kita pikirkan cara-cara yang konkret untuk membangun suasana kekeluargaan dan keterlibatan tersebut. Untuk membantu kita memvisualisasikan pembahasan ini agar lebih jelas, saya sudah menyiapkan layar dan PowerPoint. Mari kita lihat poin-poin masalah utama di sini, lalu kita tarik garis hubungannya dengan solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Ini ada permasalahannya. Permasalahan utamanya di sini kendala dalam penyamaan persepsi antar tim. Nah, itu muncul karena tantangan dalam komunikasi internal. Terus permasalahan yang kedua itu pembaruan metode pembelajaran yang kadang terasa lambat. Nah, permasalahannya akarnya itu harus bisa beradaptasi terhadap metode yang baru. Nah, ini pembahasan kita. Yang pertama aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang kedua ada aspek operasional dan program. Dari aspek manajemen dan sumber daya manusia ini kita harus bisa memiliki kemampuan beradaptasi dan perbaikan berkelanjutan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, continuous improvement. Konsepnya itu kesadaran bersama, bukan cuma perintah dari atasan ya. Terus yang selanjutnya ini dari aspek operasional dan program itu kita dalam melakukan dari perencanaan hingga seterusnya itu kita harus mengajak dan melibatkan seluruh staf tim pengajar, sense of belonging, memiliki rasa kekeluargaan, membangun suasana yang kekeluargaan. Nah, untuk kemampuan beradaptasi dan perbaikan berkelanjutan juga mengajak dan melibatkan seluruh staf, kita harus menyamakan visi misi yang jelas agar tujuan bersamanya itu bisa dirasakan oleh seluruh staf. Langkah apa yang kita ambil? Yang pertama itu mungkin kita bisa menyusun program pelatihan kompetensi guru secara bertahap, Bu. Terus yang kedua, kita bisa memperbaiki sistem komunikasi internalnya. Dan yang ketiga, setelah melakukan tahap pertama dan kedua, kita melakukan evaluasi kurikulum dan metode pembelajaran secara berkala. Dari seluruh diskusi dan gambaran di layar tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa langkah utama yang bisa kita ambil. Apakah Ibu setuju jika kita menerapkan ketiganya? Yang pertama, menyusun program pelatihan kompetensi guru secara bertahap, terus memperbaiki sistem komunikasi internal dan melakukan evaluasi secara berkala. Apakah Ibu setuju? Ya, Coach, jadi lebih terstruktur dan tidak membingungkan lagi. Baik, maka keputusannya adalah kita akan fokus menjalankan 3 hal tersebut. Untuk langkah awal yang bisa dilakukan Ibu segera, Ibu bisa mulai dengan mengundang rapat tim dan membagikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing tim. Saya yakin dengan komitmen dan strategi yang baru ini, lembaga pendidikan kita akan semakin berkualitas, maju dan menjadi rujukan bagi masyarakat. Terima kasih Mas atas diskusinya yang sangat produktif dan terbuka ini. Semangat terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.